Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, serta hendaklah kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat afiyah dan nikmat kesempatan yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan dan juga waktu luang, sehingga kita menggunakan nikmat-nikmat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang beberapa nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nasihat ini merupakan nasihat yang sangat agung, apalagi yang menyampaikannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta kita, dan terlebih di saat-saat sekarang ini, di saat-saat wabah melanda negeri kita, tentunya kita membutuhkan nasihat-nasihat, dan tidak ada nasihat yang paling baik nasihatnya adalah melainkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah sahabat yang mulia, yang paling cerdas, sebagaimana kata para ulama bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah min azkas sahabah, yaitu di antara sahabat yang paling cerdas. Begitu juga wa ashadduhum hirsan, beliau adalah orang yang senantiasa semangat, sehingga beliau dikenal memiliki ilmu yang luas. Makanya pernah ditanyakan kepada beliau bagaimana cara beliau mendapatkan ilmu, bagaimana beliau bisa menguasai ilmu yang begitu banyak. Maka apa kata beliau? Bilisanin saul wa qalbin aqul wa badanin ghairu malulin.
wa badanin ghairu malulin. Tiga ini kata beliau, yaitu dengan lisan yang senantiasa bertanya. Senantiasa bertanya kepada Nabi SAW, senantiasa bertanya kepada orang yang berilmu dari kalangan para sahabat. Begitu juga wa qalbin aqul, dengan hati yang beliau pakai untuk senantiasa berfikir, menghayati ilmu yang disampaikan Nabi SAW, menghayati Al-Quran, menghayati hadis-hadis Nabi SAW, dihayati. Begitu juga dengan tanpa merasa lelah, wa badanin ghairi malul. Jadi beliau tidak pernah capek, tidak pernah mengatakan saya ini capek. Itulah yang menjadikan beliau dikenal memiliki ilmu yang sangat luas. Dan nasihat ini yang akan kita bahas ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada beliau. Dan tentunya mungkin hadis ini sudah sering kita dengarkan. Akan tapi ingat, hadis ini kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini begitu sangat agung, ya, sangat agung. Ya, kita bacakan, yaitu perkataan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Tadabbartu hadzal hadits fa'adhashani wa kittu atishun. Kata beliau, saya mentadabburi, saya mencoba untuk memikirkan kandungan dari hadis ini. Fa'adhashani wa kittu atish, maka aku pun terkagum-kagum. Aku pun terkagum-kagum, wa kittu atish, seolah-olah aku tidak bisa bergerak. Ya, aku tidak bisa kemana-mana. Saking luar biasanya kandungan dari hadis ini. Nasihat yang disampaikan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas sangat luar biasa. Makanya beliau melanjutkan, fawa asafa minal jahli bihadal hadis. Aduhai alangkah ruginya orang yang tidak mengetahui hadis ini. Sungguh merugi, kata beliau. Wa qillatit tafahumi li ma'nahu, dan sungguh merugi orang yang memahaminya dengan pemahaman yang dangkal. Maka untuk itulah hadis yang akan kita bahas ini adalah hadis yang sangat-sangat penting, karena berisi nasihat-nasihat yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat yang mulia, dan juga ini berlaku bagi diri kita sebagai umatnya. Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ya gulam, wahai anak kecil, wahai nak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yang mana kalimat ini kalau engkau amalkan maka itu akan bermanfaat bagimu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ihfazillaha yahfazak, ihfadillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan dapati Allah berada di depanmu. Dan jika engkau meminta, minta kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi melanjutkan, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Bahwasanya seandainya seluruh manusia bersatu, berkumpul untuk memberikan engkau sebuah manfaat, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk memberikan engkau manfaat tersebut melainkan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagimu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in
lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu apapun, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mencelakakanmu, melainkan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan tinta-tinta telah mengering. Dalam riwayat yang lain disebutkan lafaznya ihfadillaha tajidhu amamak, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di depan. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau susah. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak, ketahuilah bahwasanya apa-apa yang menimpamu ya tidak akan apa-apa kesalahan yang akan menimpamu tidak akan menjadikan engkau benar. Lam yakun liyusibak. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak, dan apa-apa kebenaran yang menimpamu maka tidak akan ada yang bisa menyalahkanmu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna an-nasra ma'as sabr, bahwasanya kemenangan tersebut disertai dengan kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al kar, dan al-faraj, keberhasilan tersebut disertai dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini tentunya kita telah mendengarkan secara global, yaitu beberapa nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita tadabburi satu persatu nasihat tersebut tidak akan habis dalam satu malam. Maka insyaallah kita akan mencoba menguraikan nasihat-nasihat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu sedikit demi sedikit. Nasihat yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di sini adalah ihfadillah yahfazuk. Satu kalimat yang memiliki dua kata. Yang pertama adalah ihfazillah, jagalah Allah, ihfaz, jagalah Allah Subhanahu wa taala, yahfazka. Kalimat yang kedua, yahfazka, Allah akan menjagamu. Ya. Apa arti ihfazillah? Apa arti dari menjaga Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama menjelaskan, ihfadillah yakni ihfaz hududahu, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, baik dikala kita sedang kesusahan ataupun ketika kita dalam kelapangan. Jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huquqahu, jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa awamirahu, dan jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nawahi, dan jagalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzu dzalik, menjaga itu semua adalah al-wuquf inda awamiri bil imtithal, yaitu kita melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, inilah hakikat dari menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hak Allah. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah untuk senantiasa kita mentauhidkannya, sebagaimana yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih tatkala menjelaskan tentang ma haqqul ibadi Allah, apa haknya Allah terhadap hambanya.
Ma haqqullahi 'alal ibad, apa haknya Allah terhadap hambanya? Maka Nabi mengatakan ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah agar ia senantiasa menyembah hanya kepada Allah dan jangan ia berbuat kesyirikan. Ya, terkhusus di saat-saat wabah melanda negeri kita ini, hendaknya kita memperhatikan hak-hak Allah. Jangan sampai kita ingin keluar dari musibah ini. Kita ingin musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat syirik. Kita berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini adalah perbuatan yang melanggar hududillah, batasan Allah, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah mentauhidkan Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Jaga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Ketika kita mengetahui ini adalah perintah Allah, tunaikan. Jaga perintah Allah. Terkhusus salat 5 waktu, tunaikan tepat pada waktunya. Ya. Kemudian begitu juga wa inda nawahihi bil ijtinab, ketika kita melihat ini adalah hal yang dilarang oleh Allah, maka jauhi. Ini namanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Wa inda hududihi fala yatajawazu ma umira bihi wa adina bihi. Dan ketika kita mendengar batasan-batasan Allah, maka jangan sampai kita melampauinya, jangan sampai kita menerjangnya, karena ini adalah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, faman fa'ala dhalika fahuwa minal hafidina li hududillah, maka barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang kita jelaskan di atas, menjaga batasan Allah, menjaga hak-hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka berarti ia adalah orang yang termasuk dikatakan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Allah berkata kepada orang-orang yang menjaga hak-haknya, menjaga batas-batasannya, menjaga perintah-perintahnya, apa kata Allah? Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang-orang yang senantiasa awab, bertaubat, hafid, dan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Maka kalau kita ingin diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fassara al-hafid ha huna bil hafid li awamirillah. Ya, ditafsirkan oleh para ulama tafsir bahwasanya hafid di sini adalah yaitu orang yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang kalau ia melakukan dosa, terjatuh dalam perbuatan dosa, ia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran yang kita sebutkan tadi, itu dalam surat Qaf ayat yang ke-32. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang paling agung yang harus kita jaga adalah tentunya salat. Salat merupakan ibadah yang paling agung, yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238, Allah mengatakan hafizu ala salawati wa salatil wusta. Hafizu, jagalah salat-salat kalian
jagalah oleh kalian salat-salat. Lihat, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga salat, wassalatul wusta, dan salat wusta. Ya, ada yang menafsirkan salat wusta ini adalah salat asar, ada yang menafsirkan itu adalah salat isya. Ikhwani fi din azakumullah, maka hendaklah kita senantiasa menjaga salat ini. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Nabi mengatakan, man hafaza 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahu al-jannata. Kata Allah, barang siapa yang menjaga salat ini, man hafaza 'alaiha, ia jaga waktu-waktunya, ia jaga rukun-rukun salatnya, ia jaga wajib-wajib salatnya, ia jaga sunnah-sunnah salatnya. Man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya, kana lahu 'indallah, maka baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala ahdun, perjanjian. Ya, baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala ahdun, sebuah janji apa? An yudkhilahul jannah, ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ya, makanya syaratnya adalah gampang, jaga salat. Ya, terlebih di masa sulit seperti ini, di masa wabah yang merajalela di negeri kita ini, yang keluar aturan pemerintah bahwasanya salat ditunaikan, dikerjakan lebih baik di rumah, maka kerjakan di rumah. Dan ingat, perhatikan waktu pengerjaannya, perhatikan rukun-rukun ketika kita mengerjakannya, perhatikan wajib-wajibnya, syarat-syarat sah dan segalanya. Ya, jangan mentang-mentang kita mengerjakan salat di rumah, kita seenaknya kerjakan salat, hampir waktunya sudah selesai. Maka sekali lagi, ini perbuatan yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azamullah, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Hibban dan juga At-Tabrani dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafaza alaihin kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat-salat ini, kunna lahu nuran, maka kami akan jadikan salat tersebut cahaya baginya, wa burhanan, dan sebagai bukti keimanannya, ya, sebagai bukti keimanannya, wa najatan yaumal qiyamah, dan sebagai kesuksesan ia pada hari kiamat nanti. Kuncinya adalah salat, maka jaga salat ini. Ya, ya, salat-salat yang wajib jaga, salat-salat sunnah jaga juga. Ya, justru ketika kita mengerjakan di rumah, ya, justru itulah kita berpacu, karena disitulah bukti iman kita akan nampak. Bayangkan di saat orang tidak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin, ya, paling banyak mungkin keluarga kita. Ya, berbeda ketika kita sholat di masjid yang seperti biasanya kita lakukan. Ya, maka lebih-lebih ketika kita sendirian, maka hendaklah kita lebih menjaga sholat-sholat yang kita kerjakan. Ikhwani fillah azamullah, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan tentang wudu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan yaitu oleh Imam, ya, Ahmad juga dan juga yang lainnya, Nabi mengatakan, la yuhafidu 'alal wudu illa mu'minin. Kata Nabi, tidak ada orang yang menjaga wudu itu melainkan dia adalah seorang yang beriman. Ya. Jadi tatkala orang yang senantiasa menjaga wudunya, misalnya batal wudu lagi, berarti ada tanda keimanan dalam hatinya.
Ia benar-benar orang beriman. Kenapa? Karena perbuatan wudu siapa yang tahu? Antum batal, siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang tersebut senantiasa menjaga wudunya, berarti ada keimanan dalam hatinya. Ya, ia memiliki keimanan yang sangat-sangat luar biasa. Maka ikhwan fillah azamullah, jaga salat kita. Ya, jaga wudu kita. Kemudian di antara perkara yang kita jaga juga adalah yaitu jagalah sumpah kita. Ya, jagalah sumpah kita. Karena biasanya sumpah ini terkadang hal yang lumrah. Dan kalau hal tersebut sudah lumrah, itu tidak terlalu diperhatikan sama orang-orang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menekankan kepada kita agar menjaga sumpah ini. Apa kata Allah? Wahfazu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Karena sumpah ini perkara yang besar. Ya, bukan perkara yang remeh. Remeh di mata kita, tapi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ingat sumpah ini haruslah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara perkara yang kita jaga juga adalah hibzur ra'si wal batan. Jagalah kepala dan perut kita. Ya, jaga kepala dan perut kita. Sebagaimana kata seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya. Afwan, bukan kata Abdullah bin Mas'ud, hadis dalam diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dan hadis ini adalah hadis yang marfu'. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-istihya'u minallahi haqqal haya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kita ini sudah malu apa belum? Harus kita introspeksi diri kita. Karena ingat, Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah ada pada diri seseorang melainkan ia akan mendatangkan kebaikan. Nah, malu apa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu yang sebenarnya yang dikatakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya adalah an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Yang pertama, yaitu tatkala engkau menjaga kepala dan juga apa yang ada di sekitar kepala ini. Ya. Tatkala engkau menjaga kepala dan menjaga apa yang ada di sekitarnya. Ya, kalau kita bahasakan, jagalah kepalamu dan jagalah apa yang ada di sekitarnya. Ini baru dikatakan malu yang benar. Kemudian yang kedua, wa tahfazal batna wa ma hawa, dan hendaklah engkau menjaga perutmu dan apa yang ada di sekitarnya. Ya, jagalah perutmu dan jagalah apa yang ada di sekitarnya. Maka tatkala kita sudah melakukan dua perkara ini, berarti kita sudah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Taib. Yang dimaksud dengan menjaga kepala dan yang ada di sekitarnya, ya, termasuk semuanya. Mata, pendengaran, lisan, ya, gerakan wajah kita. Ini semuanya adalah sekitar kepala yang harus kita jaga. Ya, yang harus kita jaga. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, inna sam'a wal basar wal fuad, ya, dalam otak kita, ya, dalam benak kita,
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Ya, ingat sama pendengaran. Maka jagalah pendengaran kita, jangan sampai mendengarkan kejelekan-kejelekan orang lain. Jangan sampai mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendengarkan atau menikmati gibahan saudara kita. Ya, tatkala ada seorang sahabat kita datang kemudian membicarakan saudara kita dan kita dengar, ya, yang membicarakan saudara kita, maka jangan kita dengar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak bisa tinggalkan. Ya, kalau tidak bisa tinggalkan. Ini yang menjaga pendengaran, jaga. Usahakan pendengaran yang kita dengar adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah yaitu tentang basar, penglihatan ini juga. Nah, di saat kita sendiri terkadang ya kita menonton film-film yang diharamkan untuk ditonton, untuk dilihat, memandang lawan jenis yang bukan mahram, ya, lewat gadget kita, lewat internet, ya, dan sebagainya. Maka na'udzubillah, hindarkan. Karena ingat, jagalah pandangan kita. Begitu juga fuad, benak kita, ya, pikiran kita jaga. Jangan memikirkan hal-hal yang buruk. Ya, jangan sampai terlintas di benak kita perkara-perkara yang mungkar. Jauhi semua. Semuanya adalah akhirat. Semuanya adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafiza ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjaga antara dua bibirnya, itu lisannya, wa baina rijlaihi, antara kedua pahanya, kemaluannya ia jaga, maka kata Nabi SAW, ia akan masuk surga. Karena ingat, kerusakan terjadi lewat dua perkara ini. Maka itulah Nabi SAW mengatakan, al-istihya'u minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu. Apa itu? Jaga kepala dan apa yang ada di kepala ini. Jaga perut kita dan apa yang ada di sekitar perut kita. Para ulama menjelaskan, perut dan yang ada di bawah perut ini termasuk juga adalah kemaluan. Ya, termasuk juga adalah kemaluan. Maka jaga yaitu semua itu, karena inilah yang menjadikan kita akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat yang kedua. Ya, kalimat yang kedua. Ini di antara penjelasan, yaitu menjaga Allah. Jadi jagalah Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah jaga batasan-batasan Allah, jagalah hak-hak Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menjaga itu semua, maka kita akan mendapatkan kalimat yang kedua. Yahfazka, Allah akan jaga kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Jaga di mana? Para ulama menjelaskan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah ada dua. Penjagaan Allah ini ada dua. Yang pertama adalah penjagaan fi masalihi dunyah. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini yang pertama. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dunianya. Jadi saat kita seperti ini, mengalami wabah seperti ini, tatkala kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Allah akan lindungi kita. Ya. Allah akan singkirkan mara bahaya yang ada di negeri kita. Tapi ingat, syaratnya adalah jaga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan di sini, kahifzihi fi badani. Ya. Seperti penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap badan kita. Allah jaga badan kita ini. Ya, Allah hindarkan dari virus-virus yang jahat. Ya, apalagi yang sekarang lagi tren, ya, corona, ya, COVID-19. Allah hindarkan.
kalau kita jaga Allah Subhanahu wa taala. Wa waladihi, begitu juga Allah akan jaga anak keturunan kita kalau kita jaga Allah. Wa ahlihi, dan keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita. Wa malihi, dan harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azamullah, ini janji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita. Itu Allah akan jaga dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqqibat, ya, lahu baginya mu'aqqibat, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap apa yang telah ia lakukan. Ya, Allah akan berikan ganjaran, berikan balasan. Ya, yahfadunahu, Allah akan jaga dia min amrillah, ya, tatkala ia menjaga perintah, karena ia menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan lindungi ia, Allah akan jaga ia. Kenapa? Karena ia telah menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an menafsirkan ayat ini? Dia mengatakan, humul malaikatu yahfazunahu bi amrillah. Mereka adalah para malaikat, yahfazunahu, yang mana mereka menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yahfazunahu bi amrillah. Mereka menjaga orang tersebut karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat akan menjaga kita. Ya, malaikat akan menjaga kita. Maka hendaknya kita senantiasa yaitu menjaga Allah. Ya, kalau sudah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa lagi yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala? Dan malaikat adalah yaitu tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwani fillah azamullah, wa qala Ali radhiyallahu taala an, Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna ma'a kulli rajulin malakain yahfazanuhu mimma lam yuqaddar, fa idza jaa al-qadar khalayya bainahu wa bainahu, wa innal ajal junnatun hasinatun. Kata Ali radhiyallahu taala, sungguhnya setiap orang bersamanya dua malaikat. Ya, setiap orang bersamanya dua malaikat, yang mana malaikat tersebut menjaganya. Ya, menjaganya. Mimma lam yuqaddar. Ya, menjaganya dari apa-apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Ya, maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan orang ini mendapatkan keburukan, malaikat terus menjaganya. Ya. Dan banyak juga kita saksikan terkadang ada orang yang kelindas mobil, ya, padahal mobil sudah berat, ya, besar, tapi tiba-tiba langsung bangun. Kenapa? Karena ada malaikat yang menjaganya. Ya, karena itu juga belum takdirnya untuk mati. Tapi kalau sudah takdirnya, maka kata Ali radhiyallahu taala, malaikat akan meninggalkan dia, tidak akan melindungi dia. Ya. Maka inilah, ya, ikhwani fillah azamullah, di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya kita seorang yang beriman kepada Allah senantiasa jaga perintah Allah, jaga batasan-batasan Allah. Insyaallah Allah akan jaga kita. Kalau kita masih ditakdirkan untuk hidup di muka bumi ini, maka insyaallah kita akan dihindarkan dari berbagai macam bara bahaya. Tapi ikhwani fillah azamullah, disebutkan juga di sini, wa kharaja al-Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i dari hadis Ibnu Umar. Ia mengatakan, lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yada'a haula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan yaitu sebuah doa di sore hari ataupun di pagi hari. Nabi juga berdoa,
Ya, doa Nabi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati wahfadhni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi idamatika an ughtala min tahti. Ini doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ucapkan. Tapi ikhwan ibn azamullah, intinya adalah tatkala kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehidupan dunia kita. Yang pertama, ya, akan menjaga kehidupan dunia kita. Dan yang terakhir yang kita sebutkan di sini sebelum kita akhiri, yaitu tentang sebuah kisah yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Tayyib, ya, Al-Imam At-Tabari, yaitu ada seorang laki-laki yang berumur 100 tahun, yang mana disebutkan sampai 100 tahun, ya, ini adalah orang yang sangat senantiasa sehat, diberikan kesehatan, ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang pun bertanya kepada dia, apa rahasianya? Maka apa yang ia katakan? Aku senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku senantiasa menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukti nyata dan banyak, ya, kisah yang disebutkan oleh para ulama, dan di antaranya juga ada Imam Ibn al-Munkadir di sini disebutkan, itu ada seorang yang melompat, yang lompatannya tinggi sekali, padahal dia berumur sudah tua. Ya, tapi ia bisa melompat dengan sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena masa mudanya ia gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia jaga semua perintah Allah, ia jaga semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan ibn azamullah, adapun penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, insyaallah mungkin kita akan bahas, ya, pada pertemuan berikutnya, dan ini penjagaan yang sangat penting. Yaitu apa? Kita sebutkan, ya, secara global, yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya. Ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya. Ya, ini yang paling penting. Ya, penjagaan Allah kepada agama kita, karena ingat, kalau agama seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi orang yang falah, ya, muflih, ya, orang yang beruntung pada hari kiamat nanti. Ya, karena ini sering-sering doa kita yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan orang-orang yang Islam. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan nasihat Nabi SAW dari hadis ini pada pertemuan berikutnya, yang sebagaimana disebutkan bahwasanya nasihat-nasihat dalam hadis ini sangat-sangat penting sekali. Wallahu taala alam bissawab. Kita lanjutkan satu, ya, tanya jawab ini. Ada pertanyaan, ya, satu, bagaimana dengan solat isya yang juga disunnahkan diakhirkan, Ustaz? Yang mana kita kerjakan bersama keluarga di rumah. Permasalahan, ya, salat, ya, salatu al-isya, ya, itu para ulama membagi waktu-waktunya, ya, ada waktu yang wajib, ada waktu yang sunnah, ada waktu yang jawaz, ya. Jadi 3 waktu. Ya, yang jelas, ya, walaupun kita kerjakan di rumah, lebih afdalnya adalah kerjakan pada waktunya, ya, tepat waktunya. Ketika azan dikumandangkan, maka itulah waktunya, ya, karena inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat tersebut bagi orang-orang yang beriman adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, ya. Jadi sekali lagi, bukan berarti, ya, diakhirkan, nanti di waktu yang terakhir, yang kata para ulama memang ada 3 waktu, pembagian waktu, ya. Itu adalah kita boleh akhirkan, atau itu yang afdalnya, ya, tidak.
yang lebih afdal adalah salat tepat pada waktunya. Ketika azan dikumandangkan maka silahkan ya bergegas untuk cari air wudu ya, kemudian untuk salat ya, karena ini penjagaan kita dengan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya, kalau kita akhirkan ya takutnya ini kita termasuk orang-orang yang meremehkan ya, yang masuk dalam hadis ayat Allah mengatakan wailul lil musallin ya, wailul lil musallin, maka wail bagi orang-orang yang salat mereka adalah senantiasa mengakhirkan salatnya, yang senantiasa menunda-nunda salatnya, terkadang meremehkan perkara-perkara. Subhanallah summa na'udzubillah. Taib ya, wallahu taala alam bisawab. Adapun dikerjakan dengan berjamaah dengan keluarga silakan ya, lebih afdal kerjakan sama istri, kerjakan sama anak-anak kita ya. Taib wallahu taala alam bisawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kami dari syaitan. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, serta hendaklah kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat afiyah dan nikmat kesempatan yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan dan juga waktu luang, sehingga kita menggunakan nikmat-nikmat ini
dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang beberapa nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nasihat ini merupakan nasihat yang sangat agung, apalagi yang menyampaikannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta kita. Dan terlebih di saat-saat sekarang ini, di saat-saat wabah melanda negeri kita, tentunya kita membutuhkan nasihat-nasihat, dan tidak ada nasihat yang paling baik nasihatnya adalah melainkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah sahabat yang mulia, yang paling cerdas, sebagaimana kata para ulama bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah min azkas sahabah, yaitu di antara sahabat yang paling cerdas. Begitu juga wa ashadduhum hirsan, beliau adalah orang yang senantiasa semangat, sehingga beliau dikenal memiliki ilmu yang luas. Makanya pernah ditanyakan kepada beliau bagaimana cara beliau mendapatkan ilmu, bagaimana beliau bisa menguasai ilmu yang begitu banyak. Maka apa kata beliau? Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanin ghairu malulin, wa badanin ghairu malulin. Tiga ini kata beliau, yaitu dengan lisan yang senantiasa bertanya, senantiasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bertanya kepada orang yang berilmu dari kalangan para sahabat. Begitu juga wa qalbin aqul, dengan hati yang beliau pakai untuk senantiasa berfikir, menghayati ilmu yang disampaikan Nabi SAW, menghayati Al-Quran, menghayati hadis-hadis Nabi SAW, dihayati. Begitu juga dengan tanpa merasa lelah, wa badanin ghairi malul. Jadi beliau tidak pernah capek, tidak pernah mengatakan saya ini capek. Itulah yang menjadikan beliau dikenal memiliki ilmu yang sangat luas. Dan nasihat ini yang akan kita bahas ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada beliau. Dan tentunya mungkin hadis ini sudah sering kita dengarkan. Akan tapi ingat, hadis ini kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini begitu sangat agung, ya, sangat agung. Ya, kita bacakan, yaitu perkataan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Tadabbartu hadal hadith fa'adhashani wa kittu atishun. Kata beliau, saya mentadabburi, saya mencoba untuk memikirkan kandungan dari hadis ini. Fa'adhashani wa kittu atish, maka aku pun terkagum-kagum. Aku pun terkagum-kagum
waqittu atish, seolah-olah aku tidak bisa bergerak. Ya, aku tidak bisa kemana-mana. Saking luar biasanya kandungan dari hadis ini. Nasihat yang disampaikan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas sangat luar biasa. Makanya beliau melanjutkan, fawa asafa minal jahli bihadal hadis. Aduhai alangkah ruginya orang yang tidak mengetahui hadis ini. Sungguh merugi, kata beliau. Wa qillatit tafahumi li ma'nahu, dan sungguh merugi orang yang memahaminya dengan pemahaman yang dangkal. Maka untuk itulah hadis yang akan kita bahas ini adalah hadis yang sangat-sangat penting, karena berisi nasihat-nasihat yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat yang mulia, dan juga ini berlaku bagi diri kita sebagai umatnya. Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ya gulam, wahai anak kecil, wahai nak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yang mana kalimat ini kalau engkau amalkan maka itu akan bermanfaat bagimu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ihfazillaha yahfazak, ihfadillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan dapati Allah berada di depanmu. Dan jika engkau meminta, minta kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi melanjutkan, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Bahwasanya seandainya seluruh manusia bersatu, berkumpul untuk memberikan engkau sebuah manfaat, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk memberikan engkau manfaat tersebut, melainkan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagimu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan seandainya mereka berkumpul, bersatu padu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu apapun, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mencelakakanmu, melainkan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan tinta-tinta telah mengering. Dalam riwayat yang lain disebutkan lafaznya, ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di depan. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala di saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau susah. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwasanya apa-apa yang menimpamu, ya, tidak akan apa-apa kesalahan yang akan menimpamu tidak akan menjadikan engkau benar. Lam yakun liyusibak. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak, dan apa-apa kebenaran yang menimpamu maka tidak akan ada yang bisa menyalahkanmu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna an-nasra ma'as sabr, bahwasanya kemenangan tersebut disertai dengan kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karb, dan al-faraj, keberhasilan tersebut disertai dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini tentunya kita telah mendengarkan secara global, yaitu beberapa nasihat-nasihat
yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang kalau kita tadabburi satu persatu nasihat tersebut tidak akan habis dalam satu malam. Maka insyaallah kita akan mencoba menguraikan nasihat-nasihat yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu sedikit demi sedikit. Nasihat yang pertama yang Nabi SAW sampaikan di sini adalah ihfadillah yahfazuk. Satu kalimat yang memiliki dua kata. Yang pertama adalah ihfazillah, jagalah Allah, ihfaz, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Yahfazka, kalimat yang kedua yahfazka, Allah akan menjagamu. Ya. Apa arti ihfazillah? Apa arti dari menjaga Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama menjelaskan ihfadillah yakni ihfaz hududahu. Jagalah batasan-batasan Allah. Jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Baik dikala kita sedang kesusahan ataupun ketika kita dalam kelapangan. Jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huquqahu, jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa awamirahu, dan jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nawahi, dan jagalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzu dzalik, menjaga itu semua adalah al-wuquf inda awamiri bil imtithal, yaitu kita melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, inilah hakikat dari menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hak Allah. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah untuk senantiasa kita mentauhidkannya, sebagaimana yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih tatkala menjelaskan tentang ma haqqul ibadi Allah, apa haknya Allah terhadap hambanya. Ma haqqullahi alal ibad, apa haknya Allah terhadap hambanya. Maka Nabi mengatakan ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah agar ia senantiasa menyembah hanya kepada Allah dan jangan ia berbuat kesyirikan. Ya, terkhusus di saat-saat wabah melanda negeri kita ini, hendaknya kita memperhatikan hak-hak Allah. Jangan sampai kita ingin keluar dari musibah ini, kita ingin musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat syirik, kita berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini adalah perbuatan yang melanggar hududillah, batasan Allah, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah mentauhidkan Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Jaga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Ketika kita mengetahui ini adalah perintah Allah, tunaikan. Jaga perintah Allah. Terkhusus salat 5 waktu, tunaikan tepat pada waktunya. Ya. Kemudian begitu juga wa inda nawahihi bil ijtinab, ketika kita melihat ini adalah hal yang dilarang oleh Allah, maka jauhi. Ini namanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Wa inda hududihi fala yatajawazu ma umira bihi wa ali nabihi,
Dan ketika kita mendengar batasan-batasan Allah, maka jangan sampai kita melampauinya, jangan sampai kita menerjangnya, karena ini adalah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, faman fa'ala dhalika fahuwa minal hafidina li hududillah, maka barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang kita jelaskan di atas, menjaga batasan Allah, menjaga hak-hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka berarti ia adalah orang yang termasuk dikatakan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Allah berkata kepada orang-orang yang menjaga hak-haknya, menjaga batas-batasannya, menjaga perintah-perintahnya, apa kata Allah? Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang-orang yang senantiasa awab, bertaubat, hafid, dan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Maka kalau kita ingin diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fassara al-hafid ha huna bil hafid li awamirillah. Ya, ditafsirkan oleh para ulama tafsir bahwasanya hafid di sini adalah yaitu orang yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang kalau ia melakukan dosa, terjatuh dalam perbuatan dosa, ia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran yang kita sebutkan tadi, itu dalam surat Qaf ayat yang ke-32. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang paling agung yang harus kita jaga adalah tentunya salat. Salat merupakan ibadah yang paling agung, yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238, Allah mengatakan hafizu ala salawati wa salatil wusta. Hafizu, jagalah salat-salat kalian, jagalah oleh kalian salat-salat. Lihat, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga salat, wassalatul wusta, dan salat wusta. Ya, ada yang menafsirkan salat wusta ini adalah salat asar, ada yang menafsirkan itu adalah salat isya. Ikhwani fi din azakumullah, maka hendaklah kita senantiasa menjaga salat ini. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan, man hafaza 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahu al-jannata. Kata Allah, barang siapa yang menjaga salat ini, man hafaza 'alaiha, ia jaga waktu-waktunya, ia jaga rukun-rukun salatnya, ia jaga wajib-wajib salatnya, ia jaga sunnah-sunnah salatnya. Man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya, kana lahu 'indallah, maka baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ahdun, perjanjian. Ya, baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ahdun, sebuah janji apa? An yudkhilahul jannah, ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ya, makanya syaratnya adalah gampang, jaga salat. Ya, terlebih di masa sulit seperti ini, di masa wabah yang merajalela di negeri kita ini, yang keluar aturan pemerintah bahwasanya salat ditunaikan, dikerjakan lebih baik di rumah, maka kerjakan di rumah. Dan ingat, perhatikan waktu pengerjaannya,
Perhatikan rukun-rukun ketika kita mengerjakannya. Perhatikan wajib-wajibnya, syarat-syarat sah dan segalanya. Ya, jangan mentang-mentang kita mengerjakan salat di rumah, kita seenaknya kerjakan salat, hampir waktunya sudah selesai. Maka sekali lagi, ini perbuatan yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azamullah, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Hibban dan juga At-Tabrani dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafaza 'alaihin kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat-salat ini, kunna lahu nuran, maka kami akan jadikan salat tersebut cahaya baginya, wa burhanan, dan sebagai bukti keimanannya, ya, sebagai bukti keimanannya, wa najatan yaumal qiyamah, dan sebagai kesuksesan ia pada hari kiamat nanti. Kuncinya adalah salat, maka jaga salat ini. Ya, salat-salat yang wajib jaga, salat-salat sunnah jaga juga. Ya, justru ketika kita mengerjakan di rumah, ya, justru itulah kita berpacu, karena disitulah bukti iman kita akan nampak. Bayangkan di saat orang tidak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ya paling banyak mungkin keluarga kita. Ya, berbeda ketika kita sholat di masjid yang seperti biasanya kita lakukan. Ya, maka lebih-lebih ketika kita sendirian, maka hendaklah kita lebih menjaga sholat-sholat yang kita kerjakan. Ikhwani fillah azamullah, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan tentang wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan yaitu oleh Imam Ahmad juga dan juga yang lainnya, Nabi mengatakan, la yuhafidu 'alal wudu illa al-mu'min, illa mu'minin. Kata Nabi, tidak ada orang yang menjaga wudu itu melainkan dia adalah seorang yang beriman. Ya. Jadi tatkala orang yang senantiasa menjaga wudunya, misalnya batal wudu lagi, batal wudu lagi, berarti ada tanda keimanan dalam hatinya. Ia benar-benar orang beriman. Kenapa? Karena perbuatan wudu siapa yang tahu? Antum batal, siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang tersebut senantiasa menjaga wudunya, berarti ada keimanan dalam hatinya. Ya, ia memiliki keimanan yang sangat-sangat luar biasa. Maka ikhwan fillah azamullah, jaga salat kita. Ya, jaga wudu kita. Kemudian di antara perkara yang kita jaga juga adalah yaitu jagalah sumpah kita. Ya, jagalah sumpah kita. Karena biasanya sumpah ini terkadang hal yang lumrah. Dan kalau hal tersebut sudah lumrah, itu tidak terlalu diperhatikan sama orang-orang. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menekankan kepada kita agar menjaga sumpah ini. Apa kata Allah? Wahfazu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Karena sumpah ini perkara yang besar. Ya, bukan perkara yang remeh. Remeh di mata kita, tapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingat sumpah ini haruslah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara perkara yang kita jaga juga adalah hifzur ra'si wal batan. Jagalah kepala dan perut kita. Ya, jaga kepala dan perut kita. Sebagaimana kata seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya.
Afwan, bukan kata Abdullah bin Mas'ud. Hadis dalam diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dan hadis ini adalah hadis yang marfu'. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-istihya'u minallahi haqqal haya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kita ini sudah malu apa belum? Harus kita introspeksi diri kita. Karena ingat, Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah ada pada diri seseorang melainkan ia akan mendatangkan kebaikan. Nah, malu apa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu yang sebenarnya yang dikatakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya adalah an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Yang pertama, yaitu tatkala engkau menjaga kepala dan juga apa yang ada di sekitar kepala ini. Ya. Tatkala engkau menjaga kepala dan menjaga apa yang ada di sekitarnya. Ya, kalau kita bahasakan, jagalah kepalamu dan jagalah apa yang ada di sekitarnya. Ini baru dikatakan malu yang benar. Kemudian yang kedua, wa tahfazal batna wa ma hawa. Dan hendaklah engkau menjaga perutmu dan apa yang ada di sekitarnya. Ya. Jagalah perutmu dan jagalah apa yang ada di sekitarnya. Maka tatkala kita sudah melakukan dua perkara ini, berarti kita sudah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Taib. Yang dimaksud dengan menjaga kepala dan yang ada di sekitarnya, ya, termasuk semuanya. Mata, pendengaran, lisan, ya, gerakan wajah kita, ini semuanya adalah sekitar kepala yang harus kita jaga. Ya, yang harus kita jaga. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna sam'a wal basar wal fuad, ya, dalam otak kita, ya, dalam benak kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Ya, ingat, sama pendengaran. Maka jagalah pendengaran kita, jangan sampai mendengarkan kejelekan-kejelekan orang lain. Jangan sampai mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendengarkan atau menikmati gibahan saudara kita. Ya, tatkala ada seorang sahabat kita datang kemudian membicarakan saudara kita dan kita dengar, ya, yang membicarakan saudara kita, maka jangan kita dengar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak bisa, tinggalkan. Ya, kalau tidak bisa, tinggalkan. Ini yang menjaga pendengaran, jaga. Usahakan pendengaran yang kita dengar adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah yaitu tentang basar, penglihatan ini juga. Nah, di saat kita sendiri terkadang, ya, kita menonton film-film yang diharamkan untuk ditonton, untuk dilihat, memandang lawan jenis yang bukan mahram, ya, lewat gadget kita, lewat internet, ya, dan sebagainya. Maka na'udzubillah, hindarkan. Karena ingat, jagalah pandangan kita. Begitu juga fuad, benak kita, ya, pikiran kita jaga. Jangan memikirkan hal-hal yang buruk. Ya, jangan sampai terlintas di benak kita perkara-perkara yang mungkar. Jauhi semua. Semuanya adalah akhirat, semuanya adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafiza
ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjaga antara dua bibirnya, itu lisannya, wa baina rijlaihi, antara kedua pahanya, kemaluannya ia jaga, maka kata Nabi SAW, ia akan masuk surga. Karena ingat, kerusakan terjadi lewat dua perkara ini. Maka itulah Nabi SAW mengatakan, al-istihya'u minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar malu. Apa itu? Jaga kepala dan apa yang ada di kepala ini. Jaga perut kita dan apa yang ada di sekitar perut kita. Para ulama menjelaskan, perut dan yang ada di bawah perut ini termasuk juga adalah kemaluan. Ya, termasuk juga adalah kemaluan. Maka jaga yaitu semua itu, karena inilah yang menjadikan kita akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalimat yang kedua. Ya, kalimat yang kedua. Ini di antara penjelasan, yaitu menjaga Allah. Jadi jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya adalah jaga batasan-batasan Allah, jagalah hak-hak Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita menjaga itu semua, maka kita akan mendapatkan kalimat yang kedua, yahfazka, Allah akan jaga kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kita. Jaga di mana? Para ulama menjelaskan, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah ada dua. Penjagaan Allah ini ada dua. Yang pertama adalah penjagaan fi masalihi dunia, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Ini yang pertama, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dunianya. Jadi saat kita seperti ini, mengalami wabah seperti ini, tatkala kita jaga Allah, Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita. Ya, Allah akan singkirkan mara bahaya yang ada di negeri kita. Tapi ingat, syaratnya adalah jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga disebutkan di sini, kahifzihi fi badani. Ya, seperti penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap badan kita. Allah jaga badan kita ini. Ya, Allah hindarkan dari virus-virus yang jahat. Ya, apalagi yang sekarang lagi trennya corona, ya, COVID-19. Allah hindarkan kalau kita jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waladihi, begitu juga Allah akan jaga anak keturunan kita kalau kita jaga Allah. Wa ahlihi, dan keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga kita. Wa malihi, dan harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fillah azamullah, ini janji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita. Itu Allah akan jaga dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqqibat. Ya, lahu baginya mu'aqqibat, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terhadap apa yang telah ia lakukan. Ya, Allah akan berikan ganjaran, berikan balasan. Ya, yahfadunahu, Allah akan jaga dia min amrillah. Ya, tatkala ia menjaga perintah, karena ia menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah akan lindungi ia, Allah akan jaga ia. Kenapa? Karena ia telah menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an menafsirkan ayat ini? Dia mengatakan, humul malaikatu yahfazunahu bi amrillah. Mereka adalah para malaikat, yahfazunahu, yang mana mereka menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yahfazunahu bi amrillah. Mereka menjaga orang tersebut karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat akan menjaga kita. Ya, malaikat akan menjaga kita. Maka hendaknya kita senantiasa yaitu menjaga Allah.
Kalau sudah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa lagi yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala? Dan malaikat adalah yaitu tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwani fillah azzamallah. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inna ma'a kulli rajulin malakain yahfazanuhu mimma lam yuqaddar fa idza jaa al-qadar khalayya bainahu wa bainahu wa innal ajal junnatun hasinatun. Kata Ali radhiyallahu ta'ala, sungguhnya setiap orang bersamanya dua malaikat. Ya, setiap orang bersamanya dua malaikat, yang mana malaikat tersebut menjaganya, ya, menjaganya mimma lam yuqaddar, ya, menjaganya dari apa-apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Ya, maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan orang ini mendapatkan keburukan, malaikat terus menjaganya. Ya. Dan banyak juga kita saksikan terkadang ada orang yang kelindas mobil, ya, padahal mobil sudah berat, ya, besar, tapi tiba-tiba langsung bangun. Kenapa? Karena ada malaikat yang menjaganya. Ya, karena itu juga belum takdirnya untuk mati. Tapi kalau sudah takdirnya, maka kata Ali radhiyallahu ta'ala, malaikat akan meninggalkan dia, tidak akan melindungi dia. Ya. Maka inilah, ya, ikhwani fillah azamullah, di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya kita seorang yang beriman kepada Allah senantiasa jaga perintah Allah, jaga batasan-batasan Allah. Insyaallah Allah akan jaga kita. Kalau kita masih ditakdirkan untuk hidup di muka bumi ini, maka insyaallah kita akan dihindarkan dari berbagai macam bara bahaya. Tapi ikhwani fillah azamullah, disebutkan juga di sini, wa kharaja al-Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i dari hadis Ibnu Umar, ia mengatakan, lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yada'a haula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan yaitu sebuah doa di sore hari ataupun di pagi hari. Nabi juga berdoa. Ya, doa Nabi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati wahfadhni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi idamatika an ughtala min tahti. Ini doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ucapkan. Tapi ikhwan fillah azamullah, intinya adalah tatkala kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehidupan dunia kita. Yang pertama, ya, akan menjaga kehidupan dunia kita. Dan yang terakhir yang kita sebutkan di sini sebelum kita akhiri, yaitu tentang sebuah kisah yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Tayyib, ya, Al-Imam At-Tabari, yaitu ada seorang laki-laki yang berumur 100 tahun, yang mana disebutkan sampai 100 tahun, ya, ini adalah orang yang sangat senantiasa sehat, diberikan kesehatan, ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang pun bertanya kepada dia, apa rahasianya? Maka apa yang ia katakan? Aku senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku senantiasa menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukti nyata dan banyak, ya, kisah yang disebutkan oleh para ulama, dan di antaranya juga ada Imam Ibn al-Munkadir di sini disebutkan, itu ada seorang yang melompat, yang lompatannya tinggi sekali, padahal dia berumur sudah tua, ya, tapi ia bisa melompat dengan sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena masa mudanya
ia gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia jaga semua perintah Allah, ia jaga semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan ibn azamullah, adapun penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, insyaallah mungkin kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, dan ini penjagaan yang sangat penting, yaitu apa? Kita sebutkan secara global, yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya. Ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya. Ya, ini yang paling penting. Ya, penjagaan Allah kepada agama kita, karena ingat, kalau agama seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi orang yang falah, ya, muflih, ya, orang yang beruntung pada hari kiamat nanti. Ya, karena ini sering-sering doa kita yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan orang-orang yang Islam. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan nasihat Nabi SAW dari hadis ini pada pertemuan berikutnya, yang sebagaimana disebutkan bahwasanya nasihat-nasihat dalam hadis ini sangat-sangat penting sekali. Wallahu taala alam bissawab. Kita lanjutkan satu, ya, tanya jawab ini. Ada pertanyaan, ya, satu, bagaimana dengan solat isya yang juga disunnahkan diakhirkan Ustaz, ya, yang mana kita kerjakan bersama keluarga di rumah. Permasalahan, ya, solat, ya, solatu al-isya, ya, itu para ulama membagi waktu-waktunya, ya, ada waktu yang wajib, ada waktu yang sunnah, ada waktu yang jawaz, ya. Jadi 3 waktu, ya, yang jelas, ya, walaupun kita kerjakan di rumah, lebih afdalnya adalah kerjakan pada waktunya, ya, tepat waktunya. Ketika azan dikumandangkan, maka itulah waktunya, ya, karena inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat tersebut bagi orang-orang yang beriman adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, ya. Jadi sekali lagi, bukan berarti, ya, diakhirkan, nanti di waktu yang terakhir, yang kata para ulama memang ada 3 waktu, pembagian waktu, ya. Itu adalah kita boleh mengakhirkan, itu yang afdalnya, ya. Tidak, yang lebih afdal adalah salat tepat pada waktunya. Ketika salat azan dikumandangkan, maka silahkan, ya, bergegas untuk cari air wudu, ya, kemudian untuk salat, ya, karena ini penjagaan kita dengan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya, kalau kita akhirkan, ya, takutnya ini kita termasuk orang-orang yang meremehkan, ya, yang termasuk dalam hadis ayat Allah mengatakan wailul lil musallin, ya, wailul lil musallin, maka wail bagi orang-orang yang salat mereka adalah senantiasa mengakhirkan salatnya, yang senantiasa menunda-nunda salatnya, terkadang meremehkan perkara-perkara. Subhanallah summa na'udzubillah. Taib, ya, wallahu taala alam bissawab. Adapun dikerjakan dengan berjamaah dengan keluarga, silakan, ya, lebih afdal. Kerjakan sama istri, kerjakan sama anak-anak kita, ya. Taib, wallahu taala alam bissawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kami dari syaitan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.